Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke pabrik ban di Cikarang, Jawa Barat menyusul laporan terkait adanya PHK massal. Sidang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustopa. Jadi rombongan tiba pukul 12.30 siang tadi. Pimpinan DPR RI disambut massa dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Jadi pemirsa, sidak para pimpinan DPR ini menindaklanjuti kabar tentang adanya PHK, pemutusan hubungan kerja massal di pabrik ban. Para pimpinan DPR kemudian berdialog dengan HRD perusahaan dan minta proses PHK dihentikan. Bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu, demikian. Oke, artinya tidak ada pelanggaran prosedur dalam PHK massal yang dilakukan oleh PT Multisrada? Ya, justru karena ada pelanggaran ya kita ke sini itu. Sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku. Yang sudah di PHK ini bisa dikembalikan nggak? Kenapa? Yang sudah di PHK ini bisa kembali berjalan kira-kira? Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di PHK. Belum ada yang di PHK, masih dalam proses. Sehingga kita minta itu di stop dulu. Kita beralih pemirsa ke informasi tentang BLT. Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Sejahtera nilainya 31,5 triliun rupiah. Hingga saat ini pemerintah sudah mencairkan 18 triliun rupiah, sementara sisanya ditargetkan tuntas pada minggu pertama di November. Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Sejahtera senilai 31,5 triliun rupiah yang ditujukan bagi 35,05 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya setiap penerima akan mendapatkan uang tunai sebesar 900.000 selama 3 bulan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah mencairkan 18 triliun rupiah, sementara sisanya akan segera disalurkan agar tuntas pada minggu pertama di November ini. Menurut Purbaya, saat ini masih terdapat kendala dalam proses pencairan di desil 3 dan 4 karena kelompok tersebut harus memperbaiki prosedur pencairannya terlebih dahulu. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya. PT Pos, jadi mereka mesti perbaiki lagi datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31, ya, jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian. Pemerintah berharap seluruh penyaluran dana BLT Sejahtera bisa tersalurkan sepenuhnya pada November 2025. Bantuan yang diyakini akan mendorong daya beli masyarakat serta memperkuat pemulihan ekonomi nasional di penghujung tahun. BPS Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan September 2025 surplus 4,34 miliar US dollar. Ini menjadi surplus 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut surplus pada September ini ditopang surplus komoditi non-migas nilainya 5,99 miliar US dollar. Dengan komoditas utamanya lemak dan minyak hewani serta nabati, bahan bakar mineral serta besi dan baja. Sementara neraca perdagangan migas tercatat defisit 1,64 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah dan hasil minyak. Secara kumulatif neraca perdagangan pada Januari hingga September 2025 mencatatkan surplus 33,48 miliar US dollar, lebih tinggi pemirsa dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22,18 miliar US dollar. Pada September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,34 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,99 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral atau HS27 serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,64. Pemirsa, S&P Global mencatat indeks manufaktur Indonesia pada Oktober naik menjadi 51,2 dari 50,4 di bulan sebelumnya. Peningkatan indeks manufaktur Oktober terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan stabil pada awal kuartal 4 2025. Berdasarkan data S&P Global, indeks Purchasing Manager Index manufaktur naik menjadi 51,2 pada Oktober dari 50,4 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini menandakan ekspansi sedang pada kondisi operasional pabrikan nasional dan memperpanjang tren pertumbuhan selama 3 bulan berturut-turut. Dalam keterangannya, ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati menyebut peningkatan terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Lonjakan pesanan baru bersumber dari permintaan domestik, sementara permintaan ekspor justru menurun 2 bulan beruntun akibat lemahnya pasar global. S&P Global mencatat peningkatan penjualan mendorong kenaikan ketenaga kerjaan dan aktivitas pembelian meski volume produksi masih cenderung datar. Kinerja pasar tenaga kerja juga membaik, jumlah tenaga kerja meningkat 3 bulan berturut-turut dan pada Oktober mencatat laju tercepat dalam 5 bulan terakhir. Beberapa produsen meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan dan menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun. Namun tekanan biaya produksi meningkat tajam. Laju inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam 8 bulan terakhir, terutama akibat naiknya harga bahan baku. Meski demikian, banyak perusahaan memilih menaikkan harga jual secara terbatas demi menjaga daya saing di pasar. S&P Global menyebut tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek setahun ke depan sedikit menurun dibanding September meski masih di atas ambang positif. Harapan peningkatan permintaan domestik dan peluncuran produk baru menjadi pendorong utama keyakinan tersebut. Sementara itu pemirsa, ekspor Indonesia periode Januari hingga September 2025 mencapai 209,80 miliar dolar Amerika. Tercatat naik 8,14% secara tahunan, di mana nilai ekspor non-migas menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 199,77 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik juga mencatat total nilai ekspor sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 209,80 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor ini naik 8,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. BPS merinci nilai ekspor migas mencapai 10,03 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 14,09% pada Januari hingga September 2025. Sementara itu nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai mencapai 199,77 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan yang memiliki andil sebesar 12,58%, sektor komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata tercatat 168,57%, dengan andil sebesar 5,66% terhadap kumulatif nilai ekspor non-migas. Peningkatan nilai ekspor juga berasal dari besi dan baja yang naik 23,67% dengan andil 2,48%. Sektor ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati yang tercatat naik 18% dengan andil 1,70%. BPS juga mencatat nilai ekspor yang meningkat jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor. Nilai ekspor non-migas ke China mencapai 46,47 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 9,19% secara tahunan. Untuk ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ASEAN, dan Uni Eropa mengalami peningkatan sedangkan ke India mengalami penurunan.
Sementara itu pada periode September 2025 sendiri, total ekspor non-migas mencapai 23,68 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,63 miliar dolar. Sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 3,16 miliar dolar Amerika Serikat, dan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,90 miliar dolar Amerika Serikat.